Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ketidakpatuhan Australia terhadap Antarctic Treaty dengan penempatan militer di Antartika. Berikut nama anggota kelompok 4. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengapa Australia tidak patuh dalam rezim Antarctic Treaty, saya akan menjelaskan definisi ketidakpatuhan dalam rezim internasional. Ketidakpatuhan dalam rezim internasional diartikan sebagai ketidakmauan ataupun ketidakmampuan suatu negara dalam mematuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam sebuah rezim internasional. Hal ini terjadi ketika negara yang terlibat dalam rezim internasional tidak mampu mengontrol tindakannya untuk mematuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam sebuah rezim internasional. Dalam kata lain, suatu negara yang tidak patuh terhadap sebuah rezim internasional biasanya akan melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan ataupun kesepakatan yang disepakati dalam rezim tersebut. Ketidakpatuhan dalam rezim internasional bisa terjadi dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu adanya ketidaksesuaian di antara kesepakatan yang telah disepakati dalam sebuah rezim internasional dengan kepentingan nasional negara yang terlibat dalam rezim tersebut. Seperti contoh, dalam kasus yang kami bahas tentang ketidakpatuhan Australia dalam rezim Antarctic Treaty, salah satu alasan mengapa Australia tidak patuh dalam kesepakatan tersebut adalah tentang isu kepentingan nasional negara mereka. Australia merasa terancam dengan eksistensi beberapa negara yang terlibat dalam Antarctic Treaty, terutama kebangkitan eksistensi Tiongkok di wilayah Antartika yang diklaim Australia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber ketidakpatuhan. Sumber ketidakpatuhan ada 3, yang pertama yaitu ambiguity, di mana jika aturan atau peraturan dalam sebuah rezim internasional menggunakan bahasa yang ambigu atau tidak jelas, maka berbagai negara dapat menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda-beda pula. Ini bisa menyebabkan ketidakpahaman dan perbedaan pemahaman di antara negara-negara tersebut tentang apa yang sebenarnya diatur oleh peraturan tersebut. Sebagai hasilnya, negara-negara mungkin tidak sepakat atau tidak mengikuti perjanjian tersebut dengan tepat yang dapat memiliki dampak negatif pada isi perjanjian dan hubungan internasional. Sehingga dapat memberikan peluang bagi negara untuk membatasi komitmen mereka, tidak mematuhi atau tidak mengimplementasikannya. Yang kedua ada limitation on capacity, di mana meskipun negara-negara sepakat membuat aturan bersama dalam rezim internasional, cara mereka menerapkannya bisa berbeda-beda pula. Ini bergantung pada kemampuan masing-masing negara. Beberapa negara mungkin tidak bisa mematuhi aturan itu karena tidak memiliki sumber daya atau kemampuan yang mumpuni. Faktor penentu utama adalah sejauh mana negara tersebut mau dan bisa melaksanakan aturan tersebut. Dan ini bergantung pula pada faktor seperti kemauan politik dan kekuatan birokrasi dan hukum negara tersebut. Ini sangat relevan terutama pada negara-negara yang berkembang atau yang sedang menghadapi masalah keuangan. Yang ketiga ada the temporal dimension, di mana ketika negara-negara sepakat membuat perjanjian internasional untuk menyelesaikan masalah global, mereka harus mengubah dulu cara mereka bekerja di tingkat nasional agar sesuai dengan perjanjian tersebut. Ini memerlukan waktu yang berbeda-beda karena negara-negara harus beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan kondisi mereka seperti situasi sosial, politik, dan ekonomi. Jadi dari latar belakang Antarctic Treaty ini, apalagi membicarakan tentang Australia, Australia itu adalah salah satu dari 54 negara yang memiliki status pengamat di Antartika. Antarctic Treaty ini memiliki latar belakang di mana ini ditandatangani pada tahun 1959 dan mulai berlaku pada 1961. Mana perjanjian ini mengakui Antartika sebagai kawasan ilmiah dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Dan dalam treaty ini Antartika adalah salah satu negara yang menandatanganinya. Ini Antarctic Treaty juga ditandatangani karena untuk perlindungan lingkungan, karena Antartika adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang masih relatif bebas dari polusi dan aktivitas manusia. Dan di mana Antartika ini sangat penting juga untuk apa? Untuk penelitian ilmiah yang akan dilakukan di dunia ini. Jadi itulah alasan bagaimana latar belakang penandatanganan atau implementasi Antarctic Treaty ini kepada si Australia. Baiklah, selanjutnya output yaitu konferensi untuk melakukan negosiasi dalam pembuatan Antarctic Treaty ini dimulai pada awal bulan Juni 1958. Negara-negara yang ikut dalam negosiasi ini berjumlah 12 negara. Tindakan yang boleh dilakukan oleh negara di wilayah Antartika tersebut diatur di dalam sebuah perjanjian yaitu Antarctic Treaty yang dibuat dan ditandatangani oleh 12 negara ini pada 1 Desember 1959. Tujuan dari Antarctic Treaty ini adalah yakin bahwa perjanjian yang memastikan penggunaan Antartika hanya untuk tujuan damai dan kelangsungan keharmonisan internasional di Antartika yang akan memajukan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyetujui beberapa pasal, yaitu pasal pertama, tujuan damai. Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai. Dilarang segala tindakan yang bersifat militer, seperti pendirian, pangkalan, dan benteng militer, pelaksanaan manuver militer, serta pengujian senjata jenis apapun.
Pasal kedua, kebebasan melakukan penyelidikan ilmiah Antartika dan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana diterapkan selama Tahun Geofisika Internasional akan terus berlanjut dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan perjanjian. Yang pasal ketiga, kegiatan nuklir. Segala jenis ledakan nuklir di Antartika dan pembuangan bahan limbah radioaktif di sana harus dilarang. Alasan kenapa Australia tidak patuh terhadap Antarctic Treaty. Jika dilihat dari latar belakang terbentuknya Antarctic Treaty, Australia adalah salah satu negara yang mencetuskan terbentuknya perjanjian Antarctic Treaty ini bersama 11 negara lainnya, di mana salah satu dari isi kesepakatan tersebut adalah melarang adanya aktivitas militer di Antartika untuk kepentingan pribadi suatu negara. Namun pada tahun 2015, justru Australia yang melanggar perjanjian tersebut dengan menempatkan militer mereka di Antartika, yang mana mereka gunakan untuk mempertahankan dan melindungi wilayah teritorial mereka. Ada beberapa alasan kenapa Australia meletakkan teknologi militer mereka di Antartika yang bahkan menelan biaya sekitar 2,2 miliar US dollar. Alasannya yaitu karena Australia melihat pergerakan Cina yang sangat pesat di Antartika dalam kepentingan nasionalnya. Pada tahun 2013 pun Cina mengajukan proposal perizinan ke Australia untuk melakukan penelitian di Antartika, namun ditolak oleh Australia. Akan tetapi, ambisi dari Cina tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus-menerus mengirimkan proposal perizinan ke Australia, di antaranya pada tahun 2014, 2015, dan seterusnya. Namun selalu ditolak oleh Australia. Namun, ditolak pun Cina tetap melakukan penjelajahan di Antartika, yaitu mereka bahkan telah meletakkan stasiun penelitian mereka di Antartika, yang jelas-jelas melanggar dari perjanjian Antarctic Treaty. Oleh karena alasan itulah mengapa Australia meletakkan teknologi militer mereka di Antarctic Treaty, yang dimana tujuan mereka untuk melindungi wilayah teritorial mereka. Secara sadar, Australia mengetahui kalau politik luar negeri yang dilaksanakan ini melanggar Antarctic Treaty yang sudah dibuatnya bersama 11 negara pencetus perjanjian tersebut. Namun, Australia secara terbuka tetap melaksanakan politik luar negerinya tersebut walau melanggar perjanjian tersebut. Pasal yang dilanggar oleh Australia dalam Antarctic Treaty adalah pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Antartika hanya akan digunakan untuk tujuan damai. Akan dilarang antara lain segala tindakan yang bersifat militer, seperti pendirian pangkalan dan pangkalan militer, pelaksanaan manuver militer, serta pengujian segala jenis senjata. Sumber dari The Antarctic Treaty tahun 1961. Pada 2015, Australia mengambil keputusan untuk melaksanakan salah satu politik luar negerinya di Antartika dengan menempatkan teknologi militernya di wilayah Antartika. Tercatat kalau Australia hingga saat ini menggunakan pesawat transportasi kelas militer, yaitu C-17A Globemasters sebagai salah satu bentuk penggunaan teknologi militer di wilayah Antartika yang dilakukan oleh Australia. Selain penggunaan pesawat militer Operation Southern Discovery yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara ADF, Angkatan Laut ADF juga melakukan peningkatan kemampuan dari kapal milik Angkatan Laut agar mampu digunakan sebagai pemecah es pembantu. Dan pembangunan sebuah stasiun penerima sinyal satelit Antartika yang digunakan untuk melakukan penerimaan sinyal C4ISR merupakan sebuah sistem militer yang dapat sangat meningkatkan kemampuan pertahanan dalam pertempuran udara laut dari negara yang menggunakannya, dan juga dapat pula digunakan sebagai sistem pengaturan waktu rudal dan penentu posisi rudal. Dan dalam penerapannya, Australia menggunakan bantuan dari sistem GPS milik Amerika yang sudah dipasangkan sejak tahun 1995. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana respon otoritas terhadap ketidakpatuhan Australia terhadap Antarctic Treaty dengan penempatan militer di Amerika. Seperti yang kita tahu, Australia adalah salah satu negara yang telah menandatangani Perjanjian Antartika. Perjanjian tersebut mengatur penggunaan Antartika untuk tujuan perdamaian, ilmiah, dan kemanusiaan, serta melarang aktivitas militer yang berada di wilayah tersebut. Seandainya ada laporan atau bukti ketidakpatuhan Australia terhadap Perjanjian Antartika dengan penempatan militer di Amerika, otoritas yang relevan seperti pihak-pihak yang berwenang di bawah perjanjian tersebut dapat melakukan berbagai tindakan, contohnya diplomasi, negosiasi, maupun diskusi. Otoritas seperti Dewan Antartika dan negara-negara lain yang merupakan pihak dalam perjanjian dapat berupaya untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Respon otoritas saat ini, mereka dapat melakukan tindakan yang mungkin bisa diambil termasuk pemanggilan Australia untuk menjelaskan pelanggarannya dan meminta untuk menghapus penempatan militer tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian.